Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Agus Salim. Berada di kelas 2D3 ITB NLP 21031 21035 dengan hasil pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Kembali lagi ke materi pasca terlanjut, yaitu membuat database trigger. Tujuan belajar kali ini yaitu menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, kemudian menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, kemudian membuat database trigger, selanjutnya menjelaskan aturan dari database trigger, kemudian menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya yaitu application trigger, muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Contohnya database trigger, yaitu muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi. Operasi global yang menengah dan jangkauan desain trigger di mana function sudah ada pada server Oracle yang menduplikat trigger lain. Kemudian membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Contoh database trigger yaitu application insert into employees, employee table, kemudian check sal trigger. Membuat DML trigger, sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger untuk waktu tabel, before after untuk view instead of, kemudian event untuk trigger, insert update atau delete, nama tabel, tanda tabel, dalam tabel, view tipe trigger, dalam data atau statement, close when, kemudian trigger untuk body, PLSQL block. Komponen DML trigger before, after, instead of. Before mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event, dan after yaitu mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML. Instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen DML trigger yaitu men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, delete. Komponen DML trigger yaitu haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu statement row. Statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dalam men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak dieksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Kemudian komponen DML trigger. Action apa yang harus ditunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Firing sequence yaitu DML statement dan triggering action. Triggering action yaitu before statement, before row trigger, after row, dan after statement trigger. Firing sequence yaitu ketika melakukan query, melakukan triggernya itu before statement trigger, before row trigger, before row, after row trigger, dan after statement trigger. Sintak untuk membuat statement trigger yaitu create or replace, trigger name, timing, event 1 or event 2, on table name, trigger body. Dan membuat statement trigger DML, create or replace, trigger secure EMP before insert on employee, begin, if to charge is state TY in SATSAN or to charge is state H, not between, then raise application error, insert into employees table only during business hour, and if and end block PLSQL. Mencoba secure EMP, yaitu insert into employee, values-nya dimasukkan, kemudian jadi error. Pada line pertama yaitu you may insert into employees table only during business hour. Dan menggunakan predikat kondisional. Contohnya insert, update, dan delete.
Kemudian membuat sebuah trigger baris DML, yaitu dengan create or replace trigger name, timing for each row when condition trigger body. Contohnya, yaitu pada for each row begin if not new job ID then raise application error and if. Gunakan old dan new qualifier. Contohnya pada gambar yaitu membanding old.employee ID dan membanding new.job ID dan sebagainya. Dan trigger telah dibuat. Kemudian batasi sebuah row trigger yaitu dengan cara for each row when ketika new.job ID sama dengan sr_ref. Trigger instead of. Contohnya itu pada aplikasi insert into my view dari trigger yaitu instead of trigger insert table 1 update table 2. Membuat trigger instead of. Contoh sintaksnya yaitu create or replace trigger name instead of for each row, referencing old as old, new as new. Membuat trigger instead of into employee details that is berdasarkan pada employees dan department tabel. Pertama yaitu insert into, melakukan instead of insert ke EMP details. Kemudian melakukan insert into new EMP S, kemudian update new department S. Kemudian bedakan antara database trigger dan start procedure. Pada trigger yaitu didefinisikan dengan create trigger, pada prosedur didefinisikan dengan create procedure. Dengan pada trigger data dictionary mengandung source code di user trigger, sedangkan prosedur data dictionary mengandung source code di user source. Pada triggers digunakan secara implisit, dengan prosedur digunakan secara eksplisit. Triggers menggunakan commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan. Sedangkan pada prosedur, commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Kemudian bedakan antara database triggers dan form builder triggers. Contohnya insert into employees melakukan checksum trigger, kemudian employee tabelnya sebelum insert row. Manage trigger, mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Contohnya itu alter trigger name, disable atau di-enable. Kemudian mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel. Dengan cara alter table name, disable atau enable all trigger. Kemudian mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel, yaitu dengan cara alter trigger name compile, ya, dengan alter trigger name compile. Kemudian dengan cara sintak drop trigger untuk menghapus sebuah trigger dari database menggunakan sintak dari drop trigger. Contohnya itu drop trigger secure EMP. Dengan catatan semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel telah dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi pada data trigger. Uji setiap kasus pada causal when menggunakan alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Kemudian uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Kemudian model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger loop untuk setiap baris yang dipengaruhi. Kemudian eksekusi semua before row trigger. Kemudian eksekusi semua after row trigger. Kemudian eksekusi statement DML dan lakukan integritas pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contohnya, pada integrity constraint, violation error. Jadi pada department ID sama dengan 999. Kemudian successful after trigger fired, yaitu pada department ID sama dengan where event ID sama dengan 170.
Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct. Contohnya terlihat pada gambar. Trigger after row dan after statement. Contohnya pada gambar. Kemudian demonstrasi spesifikasi varpack package dan varpack.sql. Demonstrasi menggunakan audit IMP. Contohnya pada gambar. Kemudian ringkasan masuk ke prosedur, package, dan trigger. Latihan. Kita masuk latihan soal, yaitu tuliskan skrip pembuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Tabel barang, yaitu berisi dengan field ID barang, kemudian nama barang, spesifikasi, jumlah, harga, dan satuan. Kemudian tabel transaksi yaitu terdiri dari field nomor transaksi, ID barang, tanggal, dan jumlah. Tabel history berisi tentang field ID barang, tanggal, stok, dan tipe transaksi. Oke, kita akan mencoba untuk jawab soal pertama dari iScale Plus. Oke, kita masuk ke iScale Plus. Kita masuk sebagai skema HR. Terlihat pada pojok gambar ini. Connected as HR ORCL. Jadi kita masuk ke HR. Jadi kita coba untuk membuat tabel. Contohnya sintaknya sudah saya siapkan, yaitu membuat tabel barang. Itu sintaknya itu create table barang. Namanya barang berisi dengan ID barang dengan tipe data number, panjangnya 10, dan 0, dan varchar nama menjadi varchar 2, menjadi panjangnya 50, dan spesifikasi, jumlah, harga, dan satuan. Kita coba eksekusi. Kita masuk lagi. Masuk ke skema HR. Sepertinya kita akan mengulangi lagi perintah selanjutnya. Oke. Kita print dengan perintah yang sama. Kita melakukan eksekusi lagi. Nah, tabel berhasil. Berarti tabel sukses untuk dibuat. Tabel barang telah dibuat. Kita coba cek tabel barang apakah sudah ada. Kita menggunakan perintah describe barang, nama tabel kita. Execute. Nah, jadi tabel barang berisi dari field dapat 6 field, yaitu ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga, dan satuan. Sesuai dengan apa yang kita buat tadi, yaitu 0, not 0 semua. Kemudian tipe datanya sesuai dengan yang kita buat tadi seperti soal. Oke, kita masuk ke membuat tabel selanjutnya. Kita clearkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel dari transaksi dengan kode yang sudah saya sediakan, yaitu create table namanya transaksi dengan field nomor transaksi, ID barang, tanggal, dan jumlah. Kita coba eksekusi. Oke, berhasil, tabel telah dibuat. Kemudian kita lakukan query lagi, bukan query, perintah describe untuk mengecek apakah tabel transaksi sudah dibuat atau belum. Oke, kita menggunakan ds transaksi. Hasilnya tabel telah dibuat, yaitu dengan nama transaksi, ID barang, tanggal, dan jumlah. Nolnya not null. Kemudian tipe datanya sesuai dengan soal, yaitu number, date, dan number sesuai, dan panjangnya sesuai dengan soal. Oke, kita selanjutnya membuat tabel berikutnya, yaitu tabel transaksi. Kita clearkan dulu. Maaf, kita sebelumnya membuat tabel history, bukan tabel transaksi telah kita buat tadi. Sekarang kita membuat tabel history dengan kode yang sudah saya siapkan, yaitu contohnya create table history yang berisi dengan ID barang, tipe number, panjangnya 10 dan not null, kemudian tanggal, tipe date, stok, tipe number, tipe transaksi, varchar, panjangnya 20. Kita coba eksekusi.
tabel telah terbuat, kemudian kita coba cek lagi tabelnya apakah sudah benar ada, itu dengan this history. Execute. Oke, tabel sudah dibuat, yaitu berisi ID barang, tanggal, stok, dan tipe transaksi. Oke, untuk soal pertama kita sudah dapat membuatnya. Kita masuk ke slide lagi untuk menjawab soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu soal kedua. Buat row trigger dengan timing before pada skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Skala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Skala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda sisihkan tambah data atau ubah data, hapus data, sesuai dengan tipe DML pada transaksi tabel. Oke, kita mencoba tadi PLSQL pada SQL. Oke, kita sudah masuk ke SQL Browser. Kita coba untuk pertama kita membuat trigger dari soal yang tadi. Kita sudah persiapkan kodenya. Jadi kodenya adalah create or replace trigger, namanya catat history, before, insert, or update or delete on transaksi for each row. Declare begin update barang set jumlah sama dengan jumlah kurang dari new jumlah. Dan where ID barang dengan menggunakan if inserting. Kita coba eksekusi. Oh, jadi error. Mungkin salah penulisan. Trigger seharusnya. Kita coba lagi. Oke, warning trigger get with compilation error. Terjadi pesan error. Kita lanjutkan dengan build dulu. Kemudian kita buat kode. Oke, kita coba untuk mengetes trigger yang kita buat tadi dengan contoh tes pertama, yaitu insert. Contoh insert yaitu insert into barang. Kita coba akan menambahkan sebuah barang. Oke, sebelumnya kita seleksi dulu apakah tabel barang sudah terisi apa belum, dengan cara select bintang from tabel barang. Oke, tidak ada isinya. Kita coba melakukan insert data pada tabel barang. Oke, 3 data telah termasuk. Kemudian kita cek lagi dengan cara yang sama, yaitu select bintang from barang. Eksekusi. Nah, jadi kita sudah dapat tabel barang telah terisi dengan data yang kita masukkan tadi. Kita clear. Kemudian kita masukkan tes yang lagi selanjutnya. Ini kita coba lagi dengan kode yang kita sudah siapkan. Contoh kedua, kita masukkan ke transaksi, tabel transaksi. Sebelumnya kita cek dulu apakah tabel transaksi sudah terdapat isi atau belum. Kita coba dengan yang sama. From transaksi. Kita coba cek. Tidak ada data yang dimasukkan. Kemudian kita coba masukkan insert data pada tabel transaksi dengan insert into transaksi dengan value yang kita inginkan. Kemudian execute. Jadi error trigger. Nah, ini mungkin tadi sebetulnya kita dapat memasukkan data, pada kali ini kita dapat melakukan data yaitu dengan error line 1 trigger HR catch history. Jadi trigger catch history yang kita buat tadi telah mendapatkan invalid and valid revalidation. Kemudian trigger HR catch history invalid valid revalidation. Jadi di error pada saat melakukan insert pada tabel transaksi dengan exception dari
catat history atau triggernya. Oke, kita masuk ke slide lanjut lagi. Oke, kita sudah dapat menjawab soal pertama dan soal kedua. Selesai untuk materi praktikum basis tata lanjut PLCL dari kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.